Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Bahkan setiap waktu, setiap detik, menit, jam dan hari, waktu-waktu yang kita lewati, semuanya kita lewati disertai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap tempat yang kita berada di atasnya tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati di atasnya. Maka setiap waktu yang kita lalui tentu akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tersebut adalah nikmat. Dan setiap tempat dan apa yang ada di sekitar kita adalah saksi-saksi yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang kita dapatkan, dengan apa kita pergunakan nikmat tersebut, dengan apa kita mengisi waktu yang merupakan salah satu dari 4 nikmat terbesar yang nanti akan awal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang masyhur bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser, tidak beranjak salah satu dari kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'ah, sampai dia dimintai pertanggungjawaban tentang 4 nikmat yang paling pokok yang senantiasa menyertai seorang hamba ketika di dunia. Salah satunya adalah tentang waktunya, tentang usianya, an umrihi fima afnah, tentang usianya, tentang kesempatan waktu dalam hal apa dia habiskan waktu tersebut. Maka sungguh satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jika waktu-waktu yang kita lalui dalam 24 jam dalam sehari semalam, kebanyakannya adalah bernilai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di antara yang tidak kalah besarnya nilainya adalah ketika waktu tersebut diisi dalam hal tafaqquh fid din, atau mempelajari atau berada di majlis yang di dalamnya disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis dari Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani fid din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada malam hari ini di setiap malam Sabtu kita membacakan kitab Al-Jami' fi Fadailil A'mal minal Kitab was Sunnah, yaitu kumpulan tentang fadilah, keutamaan-keutamaan amalan dari Al-Quran dan Sunnah, yang mana kita jadikan sebagai kitab pengganti dari yang sebelumnya, yaitu kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib lil Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pembahasan kita pekan sebelumnya adalah tentang motivasi dan anjuran Nabi SAW kepada umatnya untuk bersifat atau memiliki sifat iffah, yaitu menjaga diri dan menjaga kehormatan dengan tidak banyak menggantungkan kebutuhan kepada orang lain, atau berupaya untuk bisa hidup secara mandiri, tidak bergantung kepada orang lain.
dan berupaya untuk bersikap qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya. Nah, dan sudah selesai pembahasan tersebut, dan kita atau Syekh kemudian menyebutkan bab berikutnya, yaitu bab bayani fadli sadaqati wal hathi 'alaiha. Bab tentang keutamaan sedekah dan motivasi, anjuran, penekanan Nabi SAW untuk umatnya agar giat dan suka untuk bersedekah. Ini masih kaitannya dengan sikap atau diantara amalan mulia yang kaitannya dengan harta. Bab sebelumnya adalah bab zakat, pembahasan tentang zakat atau keutamaannya, yang mana ini kaitannya dengan harta, bahkan dia adalah kewajiban yang paling penting kaitannya dengan harta. Kemudian yang kedua, dan ini dituju bab zakat, ditekankan pada orang-orang kaya tentunya. Kemudian setelahnya ada bab anjuran untuk menjaga kehormatan, tidak bergantung kepada manusia, qanaah. Ini lebih ditekankan kepada orang-orang yang dalam keterbatasan, meskipun tentu sifat qanaah juga dibutuhkan meskipun orang yang kaya, karena sifat qanaah jika tidak dimiliki, sampai orang yang kaya pun tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Lebih parah lagi kalau hal itu atau sifat tersebut tidak dimiliki oleh orang yang memang keterbatasan, memiliki keterbatasan dalam persoalan harta, maka jika tidak memiliki sifat qanaah, maka dia akan lebih miskin 2 kali lipat, atau lebih sengsara 2 kali lipat. Dan bab sedekah, tentu ini dianjurkan pada orang yang memiliki kelebihan, dan bahkan di beberapa ayat dan juga hadis Nabi SAW juga ada keistimewaan khusus bagi orang yang dalam kondisi keterbatasan sekalipun dia tetap berupaya untuk mengamalkan atau mengambil keutamaan amalan ini sesuai kadar kemampuannya. Ini adalah satu di antara amalan mulia dalam agama kita yang memiliki banyak keutamaan. Begitu banyak di antara gambaran begitu banyaknya atau tingginya keutamaan amalan ini, begitu banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membicarakannya dan menyebutkan tentang keutamaannya, dan begitu banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan berkaitan dengan keutamaan amalan yang mulia ini. Bahkan dalam agama kita, dengan adanya satu ayat atau satu hadis yang menyebutkan keutamaan satu amalan tersebut, maka itu sudah menunjukkan kemuliaan, menunjukkan satu amalan yang patut untuk diupayakan untuk kita raih keutamaannya. Maka terlebih lagi jika amalan itu adalah amalan yang begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan, begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi untuk hal tersebut. Di antaranya apa yang dinukilkan atau dirangkum oleh penulis dalam kitab ini, dimulai dengan beberapa penggalan ayat yang tentu tidak semua dari ayat yang ada dalam Al-Quran, namun ini cukup mewakili ayat-ayat yang lainnya. Ayat yang pertama surah Al-Baqarah 6 ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kaitannya dengan atau ayat berdekatan dengan ayat-ayat riba, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah membinasakan harta yang didapatkan melalui proses transaksi ribawi, wa yurbis sadaqat, dan Allah akan menjadikan berlipat ganda, berbunga di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah disedekahkan. Apa yang telah disedekahkan. Maka ayat ini tentu ada dua hal penting
Pertama kaitannya dengan riba, tentu banyak ayat-ayat lain dan tentu akan ada pembahasan khusus tentang hal tersebut. Namun dalam ayat ini secara singkat, ini adalah bentuk interaksi dan transaksi maliyah, transaksi harta yang sangat dibenci dalam agama kita. Bahkan Allah menjanjikan kebinasaan bagi orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi riba tersebut. Wa yurbis sadaqat, dan adapun harta yang disedekahkan itu adalah harta yang terus berkembang. Harta yang akan terus berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sedekah tidak hanya berkembang dari sisi pahalanya nanti di akhirat, tetapi juga secara fakta telah banyak menjadi bukti dan saksi bahwasanya orang-orang yang gemar bersedekah itu adalah di antara sebab melimpahnya dan bertambahnya rezekinya. Bahkan ini dijadikan sebagai satu di antara pintu-pintu terlebar untuk meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar bersedekah. Dan adapun bagaimana Allah mengembangkan dan menjadikan sedekah itu berkembang dari sisi pahalanya, dalam beberapa hadis nanti akan disebutkan bahwasanya setiap satu sedekah yang kita sedekahkan dengan keikhlasan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaqbalullahu biyaminih, yaqbaluha Allahu biyaminih. Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, wa yurabbiha, kemudian Allah yang merawat sedekah kita tersebut sebagaimana seseorang merawat dan memelihara anak kudanya sampai kemudian berkembang biak sampai memenuhi satu lembah, bahkan dalam hadis yang lain sampai menjadi sebesar gunung. Itu setiap sedekah yang kita keluarkan itu akan terus berlipat ganda pahalanya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak senang, Allah benci kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang pendosa. Kemudian ayat yang lain masih dalam surah Al-Baqarah juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika kalian bersedekah secara terang-terangan, maka itu adalah sebuah hal yang baik. Ayat ini, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kalian ingin bersedekah dan menyembunyikannya, lalu memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu adalah juga hal yang baik. Adalah kebaikan bagi kalian. Maka ayat ini menunjukkan dua hal dalam tata cara bersedekah, bahwasanya keduanya adalah hal yang dibolehkan, yaitu bersedekah secara terang-terangan, yaitu sesuatu yang dibolehkan, dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi juga sesuatu yang dibolehkan. Mana yang lebih afdal? Tentu secara terperinci. Sedekah secara terang-terangan yaitu diperlukan atau bisa menjadi lebih afdal jika dia bisa menjadi sebab pendorong orang yang lain juga bersedekah. Jika itu kita jadikan sebagai, kita niatkan sebagai upaya untuk memotivasi orang yang lain untuk juga mengikuti apa yang kita lakukan, maka boleh dengan niat tersebut dilakukan secara terang-terangan. Dan dalam beberapa momen Nabi SAW mengkondisikan dan memotivasi oleh para sahabat bersedekah dalam kondisi terang-terangan, bahkan mengajak secara langsung para sahabat siapa yang mau berinfak. Kurang lebih seperti penggalangan dana. Nabi SAW dalam satu riwayat, ketika ada segerombolan dari kaum muslimin yang datang dari pedalaman, datang dalam kondisi tidak beralas kaki, pakaian mereka lusuh, bahkan berdebu. Nabi SAW datang kepada Nabi SAW, meminta bantuan
maka Nabi seketika itu mengumumkan kepada para sahabat, nah, siapa di antara kalian yang ingin memberikan pertolongan dan bantuan kepada saudara-saudara kita ini. Maka para sahabat berbondong-bondong, dan tentu yang memulai, yang memulai bersedekah pada saat itu, Nabi katakan bahwasanya hadis tentang man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan atau man sanna sunnatan hasanah, siapa yang memulai sebuah kebaikan, satu sunnah yang baik, falahu mithlu ajri man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Seperti orang yang mengikutinya. Maka ini salah satu contoh kasus Nabi SAW mengkondisikan para sahabat dalam kondisi-kondisi tertentu bersedekah secara terang-terangan. Khususnya ketika diharapkan apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sebab motivasi bagi yang lainnya. Lebih khusus lagi ketika kita yang memulai. Ketika kita yang memulai. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan sedekah secara terang-terangan itu menjadi sesuatu yang harus dihindari jika dia bisa mempengaruhi niat kita. Dan inilah yang paling menjadi pertimbangan paling utama. Ketika sedekah yang kita lakukan secara terang-terangan itu bisa mempengaruhi kualitas dan kadar keikhlasan kita, maka harus kita hindari. Harus kita berupaya untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan sedekah secara sembunyi-sembunyi, tentu itu yang lebih banyak dalil yang menunjukkan keutamaan. Dan ada beberapa keutamaan khusus yang didapatkan oleh orang yang senang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya adalah tergolong dalam 7 golongan. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi tempat berteduh kecuali orang yang diberikan naungan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tersebut. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun, seseorang yang yunfiqu biyaminihi, atau yunfiqu sirran biyaminih, dia berinfak, atau kalau Rasulullah SAW, dia berinfak secara sembunyi-sembunyi dengan tangan kanannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kiasan tentunya. Bahasa kiasan menunjukkan bahwa dia betul-betul berinfak secara sembunyi-sembunyi, sehingga orang-orang terdekatnya pun, sampai orang-orang yang ada dalam rumahnya sekalipun, tidak mengetahui apa yang dia telah infakkan. Dan dalam hal ini, seorang tokoh dari kaum muslimin, yang tentu menjadi pelajaran penting, salah satu contoh keutamaan atau salah satu contoh orang yang telah mengamalkan amalan bersedekah secara sembunyi-sembunyi adalah seorang dari cucu dari Ali bin Abi Thalib atau Zainul Abidin, yang mana beliau tahunan beliau berinfak dengan nilai yang besar, bukan dengan infak dengan nilai yang kecil. Beliau berinfak secara rutin untuk mendatangi orang-orang miskin atau menanggung kebutuhan beberapa kepala rumah tangga yang termasuk golongan orang-orang yang fakir miskin, dan dia lakukan itu secara sembunyi-sembunyi dalam hitungan waktu yang cukup lama sampai beliau meninggal dunia, dan tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui
iya orang siapa yang melakukan itu setiap subuh hari, sebelum matahari terang atau dalam kondisi masih gelap, beliau mendatangi rumah orang-orang miskin dan memikul gandum. Memikul gandum, kemudian menaruh gandum tersebut dan mengetuk pintu lalu pergi. Dan tidak sempat dilihat oleh orang yang dia bantu. Sampai kemudian diketahui nanti ketika beliau telah meninggal dunia lewat orang-orang yang telah dibantu, bahwasanya bantuan tersebut sudah terputus sejak meninggalnya Zaidul Abidin rahimahullahu ta'ala. Dan juga dibuktikan dengan pundak beliau yang keras dan kulit beliau menebal dikarenakan sering dan selalu memikul gandum yang disedekahkan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang membutuhkan. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan setiap kita hendaknya berupaya untuk memiliki sedekah sembunyi-sembunyi. Ini keutamaan. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari dosa-dosa kalian. Maksudnya lewat sedekah tersebut adalah di antara jalan bisa menghapuskan dosa-dosa. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sungguh Allah Maha detail mengetahui segala apa yang kita perbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat dari hambanya. Wa ya'khudhus shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap dari sedekah yang disedekahkan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan sedekah yang disedekahkan oleh hamba-hambanya. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini keutamaan dari yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya amalan kita dalam bentuk sedekah pada hakikatnya adalah seakan kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita memberi dan Allah menerima amalan tersebut. Bahkan dalam beberapa redaksi ayat Allah membahasakan dengan qard. Bahwasanya seakan-akan kita meminjamkan Allah Subhanahu wa taala. In tuqridullaha qardan hasana, jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, padahal harta tersebut semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah membahasakan dengan bahasa dengan redaksi yang menunjukkan pasti kita dapatkan. Kalau itu adalah sedekah yang ikhlas, pasti Allah akan kembalikan, karena dia sifatnya qard. Kalau qard itu adalah pinjaman yang kita pahami atau dalam hukum agama kita, ketika pinjaman pasti dikembalikan di dunia atau di akhirat. Di dunia ataukah di akhirat. Dan sedekah Allah bahasakan di dalam beberapa ayat sebagai qard. Seakan kita meminjamkan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan bahwasanya Allah ingin menekankan bahwasanya apapun yang kita keluarkan dari sedekah itu ibaratnya seperti pinjaman yang pasti akan kembali. Pasti Allah menjadi satu kewajiban untuk kembali kepada kita. Untuk kembali kepada kita, pasti kita akan terima balasannya, selama tentu dengan syarat keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lainnya dalam surah Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masih kaitannya dengan riba, atau ayat-ayat seputar riba, di ayat 280 Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, atau kaitannya dengan pinjaman. Dan apabila orang yang berutang
atau orang yang memiliki kewajiban utang untuk dibayarkan dan telah sampai pada waktu yang tempo yang telah ditetapkan, tetapi dia orang tersebut dalam kondisi betul-betul kesulitan, tidak bisa membayar karena bukan sesuatu kesengajaan, dan bukan sebuah kelalaian yang disengaja, memang telah berupaya namun tidak memungkinkan, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya orang yang memberikan hutang atau pinjaman, hendaknya dia memberikan tangguhan atau penangguhan, penundaan sampai dia mampu. Nah, dan ini bagian dari sedekah, bagian dari sedekah jazah. Ketika seseorang yang telah berutang kemudian dalam kondisi tidak mampu dan kita berikan keringanan tempo waktu yang lebih lama, maka ini adalah bagian dari sedekah. Wa antasaddaqu khairul lakum, bahkan kalau lebih daripada itu, jika engkau mampu untuk menjadikannya saja sebagai sedekah, khairul lakum, bahkan ini termasuk juga sedekah terafdal, membebaskan hutang seorang yang kesulitan, membebaskan hutang orang yang kepayahan dan kesulitan dalam membayarkan hutangnya atau melunasi hutangnya. Bagi orang yang ingin lebih keutamaan lebih besar dari sekedar menangguhkan, wa antasaddaqu khairul lakum, ketika dia mampu untuk merelakan, maka tentu itu jauh lebih besar lagi pahalanya insya Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum ta'lamun, sekiranya kalian mengetahui hakikat keutamaan tersebut secara nyata. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Tetapi secara hukum, orang yang telah meminjamkan, dia berhak untuk menagih, berhak untuk menagih, meminta untuk dikembalikan pinjaman tersebut. Kemudian ayat yang lain yang termasuk yang masyhur, ayat tentang sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Ini perumpamaan yang paling masyhur, keutamaan yang sangat besar bagi orang yang setiap sedekah yang disedekahkan itu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan dari setiap sedekah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Di jalan Allah tentu sangat luas, segala bentuk kebajikan, segala bentuk kemanfaatan, segala bentuk yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bersedekah di jalan tersebut, kamathali habbah, setiap sedekah itu diumpamakan seperti satu biji tanaman, ambatat sab'a sanabil, yang satu biji ini menunjukkan 7 batang atau 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, atau satu batang menunjuk 7 tangkai. Pada setiap tangkai tersebut berbuah sebanyak 100 buah, sehingga satu sedekah bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat keutamaannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah yang melipat gandakan pahala kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui segala sesuatu. Ini tentu keutamaan yang sudah sangat masyhur, telah kita pahami bersama tentang sedekah. Tentang tinggal sejauh mana hal tersebut, keutamaan tersebut menghunjam di dalam hati kita dan memberikan motivasi kepada kita untuk merasakan merasakan keutamaan tersebut ketika kita sedang bersedekah. Bahwasanya apa yang saya sedekahkan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala telah dilipat gandakan dengan 700 kali lipat setiap sedekah yang kita sedekahkan. Kemudian di ayat setelahnya dari masih di surah Al-Baqarah tersebut, yaitu ayat 262, lanjutan dari ayat tadi, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yaitu orang-orang yang dilipat gandakan pahala sedekahnya sampai 700 kali lipat
adalah di antara syaratnya atau cirinya adalah yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, syarat pertama tentu di jalan Allah, sebagaimana tadi di ayat sebelumnya memang sudah dipersyaratkan bahwasanya infak itu yang kita keluarkan adalah fi sabilillah, adalah untuk di jalan Allah atau sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya, apa saja. Selama itu adalah sesuatu yang sesuai dengan tuntunan agama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarlah infak yang semata-mata dunia. Keluarlah infak yang semata-mata untuk dunia, atau infak yang atau pengeluaran kita, yang kita keluarkan dari harta kita untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu tidak termasuk. Atau mendonasikan harta kita pada hal-hal yang atau kegiatan-kegiatan yang ada maksiat di dalamnya dan seterusnya, maka itu keluar dari fisabilillah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, maka sedekah yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, pertama harus dilakukan fi sabilillah, adalah tujuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau segala bentuk kebaikan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Syarat yang lainnya adalah kemudian dia tidak mengikutkan dengan sedekahnya tersebut manna wala adza, tidak menyebut-nyebutkan, tidak membangga-banggakan, tidak merendahkan orang yang telah dibantu dan seterusnya, menyebut-nyebutkan sedekahnya, dan termasuk wala adza, dan tidak menyakiti, mengganggu, menyakiti, merendahkan orang yang telah dia bantu. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka itulah yang nanti akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabb mereka, dan di antara bentuk pahalanya nanti adalah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat keutamaannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut bagi mereka nanti, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pula bersedih hati. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian ayat yang lain berkaitan dengan sedekah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 92 di awal juz 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Ini diantara bentuk sedekah yang paling berkualitas, atau sedekah yang paling sempurna nilainya, ketika apa yang kita sedekahkan adalah sesuatu yang sebenarnya kita sangat senangi, atau sesuatu yang secara naluri kita masih sangat kita perlukan atau juga kita membutuhkan. Nah, makanya di antara bentuk perbuatan dan sedekah terbaik para sahabat yang dinukilkan dalam Al-Quran adalah ketika dia masih mampu menolong, membantu, bersedekah kepada saudaranya di saat dia dalam kondisi kritis sangat membutuhkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam bersedekah mereka mampu untuk mendahulukan keperluan saudaranya, meskipun sebenarnya secara pribadi dia juga sangat membutuhkan. Tentu ini puncak nilai sedekah yang paling tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan mimma tuhibbun secara umum adalah harta. Dari apa yang kita cintai adalah harta itu yang dimaksud. Artinya kalian tidak akan meraih keutamaan selama kalian tidak menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Yang kalian cintai yang dimaksud adalah harta itu sendiri. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian
mencintai harta tersebut dengan kecintaan yang luar biasa. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya semakin kita berimpak dengan sesuatu yang secara pribadi naluri kita adalah kita senangi, namun kita bisa mampu untuk mensedekahkan, maka semakin tinggi nilai dari sedekah tersebut. Maka tentu dalam hal ini juga nilai yang kita sedekahkan semakin besar, tentunya semakin besar cinta kita kepada harta tersebut, semakin besar yang kita keluarkan, maka itu semakin besar nilainya dari satu sisi. Tentu ketika bisa ditopang dengan kualitas keikhlasan. Jadi di antara hal yang berpengaruh dari sedekah yang kita sedekahkan untuk mendapatkan nilainya yang tinggi, selain dari keikhlasan tentunya, yang menjadi syarat pada semua amalan, di antaranya adalah kualitasnya. Di antaranya ketika sedekah itu adalah sedekah yang berkualitas. Sedekah yang berkualitas. Jangan dari barang-barang kita yang sebenarnya kita pun sudah tidak mau untuk menggunakannya. Maka tentu hal ini sedekah tetap bernilai, apalagi ketika diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Tetapi kalau mau nilai yang lebih besar, sedekahkan apa yang kita masih mencintainya. Kalau kita pun masih ingin menggunakannya, tetapi karena ingin keutamaan yang lebih besar, maka tentu itu yang lebih besar keutamaan. Ini biasa terjadi ketika ada bencana. Biasanya orang sedekahkan pakaian yang tidak dipakai. Untung kalau tidak dipakai karena ukurannya yang sudah tidak cocok. Badan sudah naik. Sehingga tidak dipakai. Maka ini tentu masih punya nilai besar. Tetapi kalau yang tidak dipakai karena sudah sobek, sudah lusuh, maka ini sebaiknya jangan yang seperti itu. Mimma tuhibbun, yang lebih besar keutamaannya dari apa yang masih kita cintai, atau yang masih kita sukai secara pribadi. Tapi ini diantara jalan atau diantara hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan kualitas sedekah yang lebih besar, ketika kita bisa mensedekahkan sesuatu yang sebenarnya kita pun masih mencintainya. Tentu masih sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sedekah, namun itu cukup mewakili untuk sebagai bahan motivasi, sebagai bahan targhib pada kita untuk kemudian berupaya untuk melatih diri mulai dari hal-hal yang kecil, merutinkan sedekah tersebut. Semoga kita menjadi orang-orang yang meraih dan meraup pundi-pundi kebaikan kelak di akhirat, untuk mendapatkan keutamaan sedekah. Dan sedekah ini adalah jarul investasi kita yang sesungguhnya. Di dunia setiap orang berlomba untuk investasi. Setiap orang akan berupaya mencari cara menabung dan seterusnya agar memiliki investasi yang nanti dia perkirakan atau ancang-ancang minimal dia bisa nikmati di penghujung usia. Meskipun banyak juga yang tidak sempat menikmati investasi yang telah dia upayakan, atau minimal nanti akan diwarisi oleh anak-anaknya. Itulah investasi dunia. Setiap kita inginkan itu dan berupaya untuk itu. Dan investasi kita yang sesungguhnya di akhirat, salah satunya yang paling bernilai adalah investasi sedekah. Kenapa? Ini itu tadi keutamaannya. Setiap sedekah yang kita keluarkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis nanti kita sebutkan dikembangbiakkan. Dan dalam hadis yang juga Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu senantiasa menggaungkan, senantiasa mengatakan, di sini hartaku, ini harta saya, di sana harta saya, dan seterusnya, menyebut, menghitung harta-hartanya di mana-mana. Bahkan sebagian sudah tidak bisa menghitung hartanya. Sebagian sudah tidak tahu berapa hektar sawahnya sekarang. Sebagian sudah tidak tahu sudah berapa total hartanya dari semua rekening yang dia miliki. Tidak bisa lagi menyebutkannya. Tetapi
wa ma lahu min malihi illa thalath, akan tetapi tidak ada dari harta tersebut hakikatnya kecuali dia akan terbagi dalam tiga bagian saja dari harta tersebut. Ma akala fa abla atau ma akala fa afna, harta yang dia makan atau apa yang dia telah makan, minum atau masuk ke dalam tenggorokan kita, itulah harta kita yang kita miliki. Yang masih di luar itu masih kemungkinan semua, kemungkinan dia, ya bahkan kadang sudah di piring kita tumpah, tidak jadi dimakan, ya belum tentu. Ya, apa yang sudah masuk itulah milik kita. Bahwasanya itu betul-betul harta kita, sudah dimakan, sudah diminum. Wa ma labisa fa abla, apa yang telah kita pakai, nah, apa yang telah kita pakai dan lusuh, iya sampai robek dan ya, berujung menjadi lap, itulah harta kita sesungguhnya. Yang masih bertumpuk di lemari, iya bahkan ada yang belum lepas labelnya dan seterusnya, belum tentu. Nah, boleh jadi belum kita pakai sudah menjadi warisan pada keluarga kita karena kita telah dipanggil. Itu harta kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma anfaqa fa abqa. Nah, apa yang telah disedekahkan dan itulah yang kekal. Apa yang telah disedekahkan dan itulah yang kekal. Itulah harta kita yang hakiki. Apa yang telah kita sedekahkan itulah sebenarnya milik kita yang sesungguhnya. Ma anfaqa fa abqa, apa yang disedekahkan dan tinggal. Apa yang telah disedekahkan dan tinggal. Ya memang begitu dah. Akan tetapi begitulah manusia. Nah, di dunia ini memang ujian. Ya fitnah memang. Nah, sehingga sesuatu yang sebenarnya kita ketahui ini lebih berharga, tapi kadang porsinya itu yang paling sedikit. Nah, kalau untuk kebutuhan kita yang sebenarnya sesaat, ya kita habiskan berapapun itu. Tetapi untuk kebutuhan kita yang jangka panjang, bahkan tidak ada ujungnya, kita kadang terlalu kikir terhadap diri kita sendiri. Nah, kikir kita terhadap diri kita sendiri. Baik, ya cukup insyaallah. Untuk pertemuan yang akan datang kita bacakan beberapa hadis menambahkan dari apa-apa yang telah kita sebutkan dalam ayat-ayat tadi tentang keutamaan sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, termasuk orang-orang yang membiasakan diri dan terbiasa untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala keterbatasan dari kekurangan kami secara pribadi, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.